supaya kita bisa lolos dengan mudah di imigrasi Thailand? Dan pertanyaan apa yang seringkali diajukan? Dan bagaimana tips dan triknya? Halo semuanya, selamat datang di channel Brahma Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips seputar perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Pernah nggak ada dengar cerita-cerita bahwa ada WNI yang ditahan di imigrasi Thailand? Padahal sebenarnya niatnya cuma buat liburan aja. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas gimana sih supaya kita bisa lolos dengan mudah di imigrasi Thailand dan pertanyaan apa yang seringkali diajukan dan bagaimana tips dan triknya. Simak videonya sampai habis ya. Thailand memang menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan Indonesia. Selain bebas visa, juga biayanya cukup terjangkau dan makanannya cukup enak-enak juga. Tapi jangan salah, petugas imigrasi di Thailand itu cukup ketat dalam memberi pertanyaan kepada para turis asing. Kalau Anda tidak siap, Anda bisa kena pertanyaan yang malah bikin panik. Pertama-tama kita harus tahu dulu, kenapa sih sebenarnya petugas imigrasi Thailand tuh kok banyak sekali pertanyaan. Mereka ingin memastikan bahwa Anda betul-betul berkunjung sebagai turis, bukan untuk kerja ilegal ataupun untuk tinggal melebihi masa izin. Jadi sebenarnya semua itu normal, bukan karena ada sentimen pribadi atau karena kita orang Indonesia. Enggak juga, semua turis asing yang datang ke Thailand pasti akan menemui pertanyaan-pertanyaan yang sama dari petugas imigrasi. Ada satu hal juga yang paling penting menurut saya yang seringkali dilupakan atau disepelekan oleh turis asing ketika memasuki negara Thailand, yaitu kita atau para turis ini tidak mengisi Thailand Digital Arrival Card atau TDAC sebelum mereka antri di imigrasi. Sebenarnya TDAC itu sudah bisa diisi 3 hari sebelum keberangkatan kita. Nah, ketika kita sudah mengisi TDAC, itu akan menentukan seberapa banyak atau seberapa detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi di Thailand. Sekarang kita akan masuk ke bagian sebenarnya pertanyaan apa sih yang ditanyakan di imigrasi Thailand. Kebetulan bulan lalu saya baru datang dari Thailand, jadi masih fresh ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saya di imigrasi Thailand. Sebenarnya kalau mau jujur, saya tidak ditanyai apa-apa di imigrasi Thailand karena saya sudah mengisi TDAC. Dan TDAC itu sudah menjawab segala pertanyaan yang ingin diajukan oleh petugas imigrasi. Tapi saya melihat juga ada beberapa orang di depan saya yang mereka tidak mengisi TDAC sebelumnya atau mungkin baru saja mengisi sehingga datanya tidak up to date seperti itu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh petugas imigrasi Thailand. Yang pertama adalah tujuan dari kunjungan kita ke Thailand. What is the purpose of your visit? Apa tujuan kita berkunjung ke negara Thailand? Kita bisa menjawab apa tujuan kita, apakah sebagai turis, apakah kita berobat, atau kita mengunjungi saudara, kerabat, kita bisa menjawab. Salah satu hal yang cukup bagus di imigrasi Thailand yang saya tidak temui di negara lainnya adalah di masing-masing counter imigrasi itu ada layar atau ada TV-nya yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi di dalam bahasa dari si turis. Misalnya saya datang dari Indonesia dan saya tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi berbahasa Thailand, dan saya hanya bisa berbahasa Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan ataupun segala hal yang mau dikomunikasikan oleh petugas imigrasi itu ada ditulis di layar tersebut dengan terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita, walaupun kita nggak mengerti bahasa Inggris ataupun bahasa Thailand, kita bisa mengerti apa sebenarnya yang ditanyakan atau apa sebenarnya yang diperintahkan disuruh oleh petugas imigrasi tersebut. Kita tidak akan bisa memasuki atau lolos dari petugas imigrasi di Thailand jika kita belum mengisi Thailand Digital Arrival Card atau TDAC. Seperti ketika kemarin saya mengantri di imigrasi ini, di depan saya kebetulan ada seorang bukan dari Indonesia tapi dari India, seorang ibu dengan anaknya, dan beliau belum mengisi TDAC. Sehingga ketika ditanya barcode dari TDAC, dia tidak bisa menunjukkan. Akhirnya petugas itu menyuruh ibu ini untuk mengisi TDAC dulu, baru kemudian melanjutkan pertanyaan yang diajukan kepada si ibu ini dan perintah-perintah selanjutnya. Pertanyaan yang kedua adalah, how long will you stay? Berapa lama Anda akan tinggal di Thailand? Kita bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan kita dan keperluan kita. Berapa lama kita akan tinggal di Thailand? Pertanyaan yang ketiga, where will you stay? Di mana Anda akan tinggal? Nah, kita bisa menjawab di mana kita akan tinggal. Jika kita tinggal di hotel, kita bisa perlihatkan bookingan hotel kita atau alamat hotel kita. Kalau kita tinggal di rumah teman atau kerabat, kita pun bisa menyebutkan alamatnya di mana. Dan kita harus sudah siapkan selalu nomor telepon atau kontak person dari si kerabat yang akan kita tumpangi rumahnya, atau kita akan tinggal di rumah teman siapa, kita harus siapkan alamat dan kontak person dari orang tersebut.
tidak selalu ditanyakan, tetapi jika ditanyakan kita sudah siap. Pertanyaan yang keempat adalah return ticket. Apakah kita punya tiket kembali atau keluar dari Thailand? Kita harus sudah mempersiapkan bookingan tiket pulang kita atau tiket keluar dari Thailand. Itu bisa dalam bentuk digital di HP kita atau kita bisa print dalam bentuk fisik yang kita bisa tunjukkan kepada petugas imigrasi. Pertanyaan berikutnya adalah how much money do you have? Berapa banyak uang yang kita bawa? Nah, kita bisa sebutkan kita bawa berapa banyak dalam bentuk cash berapa, dalam bentuk rekening juga kalau mungkin ada, atau dalam bentuk credit card yang masih aktif, kita bisa sebutkan saja berapa banyak yang kita bawa kepada petugas imigrasi. Mereka tidak selalu menindaklanjuti lebih lagi atau minta ditunjukkan uangnya atau minta tunjukkan kartu kredit, yang tidak selalu seperti itu. Tetapi kita harus siap jika memang kita ditanya dan kita diminta menunjukkannya. Nah, sebenarnya Thailand sendiri punya aturan minimal uang tunai yang harus kita bawa, yaitu 10.000 baht untuk personal atau pribadi satu orang, atau 20.000 baht untuk satu keluarga dengan anak-anak yang masih di bawah umur ya. Nah, itu yang harus kita bawa minimalnya, jumlah minimalnya. Tetapi memang sih ketika saya kemarin ke Thailand pun saya nggak ditanya sampai ke bagian ini. Saya hanya ditanya pertanyaan yang pertama saja, dan semua pertanyaan itu sebenarnya sudah ada di TDAC dan kita sudah jawab di TDAC. Mereka hanya ingin memastikan apakah benar jawaban kita sesuai dengan apa yang kita tulis di TDAC tadi. Setelah kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari petugas imigrasi, kita akan di-scan wajah kita ya. Jadi ada kamera di counter imigrasi tersebut yang akan men-scan wajah kita. Kemudian kita juga diminta untuk screening atau di-scan dari sidik jari kita. Nanti petunjuknya jari yang mana yang harus di-scan itu ada di layar di depan masing-masing counter imigrasi. Kita tinggal mengikuti petunjuknya saja dan mereka akan memberitahu gitu apa saja yang harus kita lakukan, jari yang mana, berapa lama tekannya, sudah selesai atau belum, semuanya akan diberitahu. Yang sekarang bagian yang cukup penting juga, tips yang cukup penting supaya Anda selalu lolos dari pemeriksaan imigrasi. Memang sih pertanyaan-pertanyaan itu disiapkan untuk kita jawab, tetapi sebenarnya petugas itu ingin melihat reaksi kita. Nah, kita harus punya postur tubuh yang percaya diri gitu ya. Jadi kita harus menjawab dengan singkat, jelas, dan padat. Jadi nggak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu bertele-tele, jawab seperlunya apa yang ditanyakan, dan jangan bercanda di counter imigrasi. Dan jangan melakukan telepon ataupun membuka HP jika tidak diminta di bagian imigrasi. Karena hal ini akan memancing kecurigaan dan membuat kita akan lebih ditanyai. Bahkan kemarin ada seorang ibu yang melakukan video call ketika sedang mengantri imigrasi. Itu langsung dipanggil dan suruh menuju ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Siapkan selalu pada saat kita mulai mengantri, yaitu paspor kita, yang kedua tiket pulang kita, yang ketiga bookingan hotel kita, kemudian yang keempat barcode TDAC, yang kelima ada itinerary perjalanan kita. Kalau itinerary ini tidak perlu dalam bentuk terprint, tapi kita harus tahu kita kemana saja selama di Thailand, apa rencana kita. Sehingga ketika ditanya, kita bisa menjawabnya dengan lancar. Tetap tenang ketika menghadapi petugas imigrasi. Jangan terlihat gugup yang berlebihan, karena hal ini justru memancing kecurigaan dari petugas imigrasi. Dan itu akan membuat kita ditanya lebih banyak dari yang seharusnya. Bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan dan kepercayaan diri. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, segala dokumen-dokumen yang diperlukan, TDAC sudah diisi, dan kita menjaga postur kita untuk tetap percaya diri, maka kita akan lolos pemeriksaan di imigrasi Thailand dengan mudah. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.